Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Jelani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeliharaan sistem rem Mitsubishi 110 PS. 1. Kaliper. Komponen rem cakram mobil yang pertama adalah kaliper. Kaliper rem merupakan salah satu bagian vital rem cakram. Floating kaliper terletak pada brake support kaliper. Komponen ini dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Fungsinya masih sama, yaitu untuk menekan kampas rem. Satu sisi floating kaliper dilengkapi sebuah piston rem. Saat bekerja, sisi yang memiliki piston akan bergerak menekan kampas rem, sedangkan sisi lainnya menekan kampas rem dari sudut yang berbeda. Picket kaliper. Picket kaliper terletak pada brake support kaliper. 2. Kaliper bracket. Inilah komponen rem cakram mobil yang menjadi dudukan kaliper. Fungsi kaliper bracket adalah menahan kaliper agar tetap berada pada tempatnya. Komponen ini terhubung langsung dengan steering crookle. 3. Kampas rem. Auto family tentu sudah sering mendengar tentang komponen rem cakram mobil yang satu ini. Kampas rem brake pada petugas menekan piringan cakram. Dengan begitu, piringan cakram akan menghasilkan daya gesek yang menghentikan putaran cakram. Mengingat fungsinya amat penting, maka sebaiknya auto family selalu memiliki kampas rem yang berkualitas. Ada baiknya Anda melakukan penggantian kampas rem di tempat terpercaya seperti bengkel Auto 2000. Sebuah komponen rem cakram mobil yang harus diganti sudah pasti tersedia dan langsung dipasang oleh teknis andal Auto 2000. Pemesanan aksesoris Mitsubishi bahkan bisa langsung dilakukan dengan mengunjungi Auto 2000 IG-ROM melalui smartphone atau tablet yang Anda punya. Jadi jangan sampai salah lagi memilih kampas rem berkualitas. Hanya ada di Auto 2000. 4. Piringan cakram. Piringan cakram disc brake terletak di dekat poros roda mobil. Saat bekerja, komponen ini akan berputar searah dengan putaran roda. Tugas piringan cakram ialah menerima tekanan dari kampas rem. Setelah menerima tekanan dari kampas, piringan cakram akan menekannya pada poros roda hingga akhirnya putaran roda berhenti. Umumnya piringan cakram tersebut dari material besi cor, namun pada beberapa jenis mobil piringan cakram tersebut dari material komposit, matrika atau karbon. Biasanya material ini digunakan pada piringan cakram untuk mobil sport berkencang tinggi. Material komposit dipilih karena mampu melepas panas lebih cepat daripada cor. Ada dua tipe piringan cakram yang sering digunakan. Solid disc. Seperti namanya, piringan ini memiliki bentuk yang solid dengan tingkat ketebalan tinggi. Dengan menemukan yang tidak berongga, solid disc memiliki daya cengkram yang kuat. Dilated disc. Berbeda dari solid disc yang permukaannya solid, piringan ini yaitu memiliki ventilasi berupa rongga-rongga kecil. Fungsinya agar panas yang timbul akibat proses pengereman bisa segera lepas. 5. Master cylinder. Kinerja sebuah rem cakram ditemukan oleh komponen satu ini. Master cylinder berfungsi mengubah tekanan dari pedal rem jadi tekanan hidrolik. Pada minyak rem berikut adalah beberapa jenis master cylinder. Tipe tandem. Disebut tandem karena master cylinder jenis ini memiliki dua outlet hose serta piston yang jika berjumlah 2 buah. Jika salah satu piston mengalami gangguan, piston satunya mengambil alih. Dengan begitu, pengereman pun bisa tetap terjadi. Tipe tunggal. Untuk tipe tunggal, jumlah outlet hose serta piston hanya satu master cylinder berupa
mengatur laju 4 roda mobil sekaligus. 6. Minyak rem. Komponen inilah yang menggerakkan rem. Dengan adanya minyak rem, brake fluid, maka mekanisme hidrolik dapat terjadi. Minyak rem menyalurkan tenaga gerak dari pedal rem ke kaliper hingga akhirnya kampas rem dapat menekan piringan cakram dan menghentikan laju roda mobil. Ada beberapa jenis minyak rem sesuai dengan titik. Biasanya indikator titik didih ini dapat dikenal dari kode dot yang diikuti angka tertentu. Semakin besar angka yang bercantum, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Misalnya DOT3 memiliki titik didih 205C dan DOT4 didihnya 230C. Gunakan hanya minyak rem yang sesuai dengan spesifikasi mobil Anda. 6. Minyak rem. Komponen inilah yang menggerakkan rem. Dengan adanya minyak rem, brake fluid, maka mekanisme hidrolik dapat terjadi. Minyak rem menyalurkan tenaga gerak dari pedal rem ke kaliper hingga akhirnya kampas rem dapat menekan piringan cakram dan menghentikan laju roda mobil. Ada beberapa jenis minyak rem sesuai dengan titik. Biasanya indikator titik didih ini dapat dikenal dari kode dot yang diikuti angka tertentu. Semakin besar angka yang bercantum, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Misalnya DOT3 memiliki titik didih 205C dan DOT4 didihnya 230C. Gunakan hanya minyak rem yang sesuai dengan spesifikasi mobil Anda. 7. Tangki minyak rem. Tangki minyak rem oli reservoir berfungsi menampung cadangan minyak rem. Letaknya menyatu dengan master silinder. Komponen rem cakram mobil yang satu ini dilengkapi dengan sebuah sensor. Sensor tersebut bertugas untuk mendeteksi volume minyak rem. 8. Booster. Booster adalah komponen rem mobil yang berfungsi untuk mengeringkan sekaligus melipat gandakan daya pengereman. Komponen ini tersebut dari selaput tipis yang tersambung dengan intake manifold dan master silinder. Jika intake manifold dalam kondisi vakum, bagian yang terhubung dengan master silinder akan menarik pedal rem tanpa mengerem total. Jadi saat harus menginjak rem, auto pembeli tidak harus mengeluarkan tenaga ekstra. Dengan bantuan booster hal ini, rem pun terasa lebih ringan saat diinjak. 9. Pedal rem. Komponen cakram yang terakhir ialah pedal rem. Pedal rem bekerja layaknya sebuah saklar, dan dalam sistem pengereman komponen ini hanya mengaktifkan atau mematikan pengereman. Saat pedal rem diinjak, timbul gaya tekanan yang kemudian menghasilkan mekanisme hidrolik dan menggerakkan minyak rem. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.